Hai guys, welcome back to my channel. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah jeda internasional usai, kini tiba saatnya kita menyaksikan Serie A kembali. Dan channel Rosa Bola kembali menayangkan profil pemain AC Milan. Jadi sambil menunggu pertandingan AC Milan, kalian bisa menyaksikan profil-profil pemain AC Milan di channelku ini. Nah, di video ini aku akan mengangkat profil salah satu penyerang paling berbahaya yang dimiliki skuad AC Milan saat ini. Ia adalah Ante Rebic. Ada beberapa alasan kenapa aku mengangkat profil pemain asal Kroasia ini. Kisah awal bergabungnya pemain ini terjadi secara unik. Ia didatangkan ke AC Milan dari Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman. Tak hanya pinjaman, tetapi juga dengan status yang ditukar. Jadi, nggak hanya putri aja yang bisa ditukar ya guys, tapi juga pemain bola. Nah, Eintracht Frankfurt ini ternyata rela melepas Rebic karena ia akan ditukar dengan pemain AC Milan saat itu, Andre Silva. Jadi anggapan pemain yang ditukar ini cenderung negatif ya guys. Kenapa harus ditukar? Ya tentu saja karena pemain yang bersangkutan dianggap tidak berkembang atau tidak sesuai dengan strategi pelatih. Namun pemain ini ternyata menemukan tajinya kembali saat berseragam AC Milan. Saat pertama kali didatangkan pada awal musim 2019-2020, Rebic memang lebih sering menghangatkan bangku cadangan ketimbang tampil sebagai starter. Dari pekan ketiga hingga ke-17 Serie A, Rebic hanya melakoni 7 laga, sedangkan sisanya berada di bangku cadangan. Pada pekan ke-18, Rebic pun sempat tak masuk dalam skuad AC Milan karena dikabarkan menderita cedera pada bagian punggung. Saat kemudian putaran kedua dimulai, barulah si Rebic ini rajin mencabik-cabik pertahanan lawan. Bahkan ia sering mencetak gol saat AC Milan menghadapi lawan yang relatif sulit. Rebic membantu AC Milan memetik kemenangan atas 3 raksasa Liga Italia, AS Roma, Lazio, dan sang juara Serie A musim lalu, Juventus. Dalam ketiga duel berat itu, Rebic selalu menyumbangkan gol untuk AC Milan. Ketika AC Milan menundukkan Juventus dengan skor 4-2 pada lanjutan pekan ke-31 Liga Italia 2019-2020, Rebic turut menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Ia pun menyumbangkan 1 gol kala AC Milan mampu menghancurkan mimpi juara tim Lazio melalui kemenangan 3-0. Di akhir musim, ia pun menjadi salah satu pencetak gol terbanyak AC Milan dengan torehan 11 gol. Julukan sang predator baru AC Milan pun layak diberikan kepada pemain ini, sekaligus membuktikan bahwa tak selamanya pemain yang ditukar itu kualitasnya jelek. Pemain berusia 27 tahun ini pun turut berperan mengantarkan AC Milan finish di urutan ke-6 klasemen Liga Italia dan membawa mereka lolos ke Liga Eropa. Imbas dari performa yang impresif ini, AC Milan bahkan menaikkan status kontraknya yang tadinya hanya berstatus pinjaman menjadi permanen. Bahkan, manajemen AC Milan langsung menyodorkan kontrak jangka panjang selama 5 tahun alias sampai dengan Juni 2025. Jarang-jarang loh AC Milan mau mengontrak pemain dalam jangka waktu panjang. Lalu bagaimanakah kisah awalnya dalam menjalani karirnya sebagai pesepak bola profesional? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Ante Rebic lahir di Split, Kroasia pada 21 September 1993. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola di Akademi Vinjani sebelum akhirnya pindah ke Imotski FC pada 2008 dan menghabiskan 2 musim di klub ini. Pada tahun 2010, Rebic lalu bergabung ke klub tanah kelahirannya RNK Split. Pada Agustus 2011, Rebic lalu menandatangani kontrak profesionalnya pertama kali dengan klub ini selama 3 tahun. Pada musim 2011-2012, ia mencetak 5 gol dari 20 kali penampilan bersama klub kasta teratas Liga Kroasia.
Kemudian pada musim 2012-2013, prestasinya meningkat dan menjadi pilihan utama di klub tersebut dengan torehan 10 gol dari 29 kali penampilan. Nah, seperti kebanyakan kisah pemain hebat lainnya, merantau adalah jalan terbaik untuk mencapai karir bola yang lebih tinggi. Musim 2013-2014 menjadi awal karir Rebic untuk merantau keluar Kroasia. Ia saat itu berusia 21 tahun memutuskan hijrah ke Fiorentina. Rebic bahkan langsung mendapatkan nomor punggung 9 di Fiorentina. Sayangnya, permainannya sulit berkembang. Cedera menjadi faktor utama yang menghambat karir Rebic dan membuatnya absen selama 19 pertandingan. Fiorentina akhirnya memutuskan meminjamkan Rebic ke RB Leipzig guna memperbaiki performanya. Namun cedera otot kembali mengganggu performanya. Bersama klub ini, Rebic hanya bermain di 10 pertandingan. Pada musim 2015-2016, Rebic pun kembali ke Fiorentina. Ia kemudian mencatatkan total 6 penampilan bersama La Viola, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Hellas Verona. Bersama klub ini, ia mencatatkan 10 penampilan. Kontribusinya tidak terlalu besar, bahkan Hellas Verona kemudian terdegradasi ke Serie B. Rebic pun dikembalikan ke Fiorentina. Jadi bisa dibilang, periode Rebic di Fiorentina ini tidak terlalu bagus ya guys. Selain kerap dirundung cedera, ia pun bolak-balik harus dipinjamkan ke klub lain karena performa yang kurang maksimal. Namun, si Rebic ini tidak patah semangat dan terus mencoba untuk berkarir di Liga Eropa lainnya. Pada 11 Juli 2016, Rebic pun bergabung ke klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Di klub inilah karirnya mulai membaik. Terlebih klub ini dimanajeri oleh mantan legenda Kroasia Niko Kovac. Di musim ini, ia mampu tampil sebanyak 25 kali dengan torehan 6 gol. Performa yang bagus membuat Eintracht Frankfurt akhirnya mempermanenkan Rebic di akhir musim. Di musim 2017-2018, ia semakin cemerlang dengan mampu mencetak 9 gol dan 3 assist. Rebic juga sukses mengantarkan Frankfurt menjuarai DFB Pokal usai mengalahkan raksasa Bayern Munchen dengan skor 2-1, di mana kedua gol kemenangan timnya diborong oleh Rebic. Pada 2 September 2019, Rebic pada akhirnya kembali ke Italia dan menyetujui kontrak peminjaman selama 2 tahun di Milan, plus pertukaran antar dirinya dengan Andre Silva. Dan mulailah cerita Ante Rebic di skuadra El Rossoneri. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Walau karir Ante Rebic sering diwarnai dengan periode negatif di level klub, namun timnas senior Kroasia telah memanggilnya sejak 31 Juli 2013 saat friendly game antara Kroasia melawan Liechtenstein. Walau masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung mencetak gol di pertandingan debutnya. Hal yang lalu menuai pujian dari pelatih Kroasia saat itu, Igor Stimac. Saat Niko Kovac ditunjuk sebagai pelatih baru Kroasia, posisinya di timnas Kroasia semakin tak tergantikan. Pada pertandingan playoff Piala Dunia 2014, ia selalu diturunkan di 2 pertandingan Kroasia melawan Islandia dan berhasil mengantarkan Kroasia lolos di Piala Dunia 2014. Ia pun akhirnya terpilih ke dalam skuad timnas Kroasia di Piala Dunia 2014. Ia selalu turun sebagai pemain pengganti di 3 pertandingan Kroasia. Namun, di pertandingan terakhir melawan Meksiko, ia hanya bermain selama 20 menit sebelum dijatuhi hukuman kartu merah akibat pelanggarannya kepada Carlos Vela. Walaupun tidak lagi dipanggil timnas di periode 2015 sampai 2017, pelatih Zlatko Dalic lalu memasukkan namanya dalam skuad Kroasia di Piala Dunia 2018. Di pertandingan kedua melawan Argentina, ia bahkan mencetak 1 gol akrobatik ketika timnya meluluh lantahkan Argentina 3-0. Ia terus bermain hingga pada akhirnya Kroasia mampu lolos ke babak Grand Final Piala Dunia 2018. Rebic menjadi starting line up di pertandingan ini sebelum digantikan Andrej Kramaric di menit 71 saat Kroasia pada akhirnya harus mengakui keunggulan Prancis 2-4. Namun skuad Kroasia 2018 ini diakui sebagai skuad pencetak sejarah dengan kualitas-kualitas pemainnya mulai dari Luka Modric, Ivan Rakitic hingga Ivan Perisic. Di timnas Kroasia, Rebic biasa menempati posisi winger kanan dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-1-3. Ia kerap kali bertukar posisi dengan Ivan Perisic di winger kiri Kroasia.
Sebelum bergabung dengan AC Milan, bisa dibilang Ante Rebic ini lebih gemilang jika memperkuat timnas Kroasia ketimbang bermain di level klub. Jika dilihat dari gaya bermainnya, Rebic memiliki postur fisik yang sangat bagus. Walau cenderung kekar, ternyata ia memiliki kecepatan lari yang luar biasa. Saat di Bundesliga, ia bahkan menjadi pemain tercepat kedua bersama Achraf Hakimi. Di Piala Dunia 2018, ia mampu berlari dengan kecepatan 34 km per jam dan dinobatkan sebagai yang tercepat bersama Cristiano Ronaldo. Selain itu, Rebic adalah tipe pemain yang serba bisa. Ia dapat dimainkan di beberapa posisi sekaligus, yakni winger kiri, penyerang tengah, penyerang lubang, gelandang serang, hingga gelandang sayap kanan dan kiri. Namun sebenarnya, Rebic lebih gemilang apabila ditempatkan sebagai winger kiri. Berdasarkan data dari situs Transfermarkt, kemampuan Rebic dalam mencetak gol paling tajam jika menempati posisi ini. Rebic tercatat telah 46 kali menjadi winger kiri dan mampu membukukan 15 gol. Catatan itu hanya bisa didekati oleh kiprah Rebic sebagai penyerang tengah yang mengoleksi 9 gol dari 44 laga. AC Milan patut bersyukur dengan kelebihan pemain ini. Jika suatu saat nanti Zlatan Ibrahimovic membutuhkan rotasi ataupun salah satu pilar lini depan lainnya cedera, nama Rebic jelas bisa menjadi opsi terdepan. Namun pemain ini bukannya tanpa kelemahan, ia masih kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang membuatnya harus dikeluarkan dari pertandingan. Selain itu, kualitas first touch-nya juga harus diperbaiki sehingga kecepatan larinya dapat tereksplor dengan maksimal. Dan yang paling terpenting, semoga pemain ini selalu menyumbang gol atau paling tidak assist saat AC Milan bersua dengan pesaing-pesaing kuatnya di Serie A. Seperti apa yang telah ia lakukan di musim lalu, guys. Kemenangan ataupun keunggulan secara agregat dengan tim-tim kuat seperti Juventus, Napoli, Lazio, dan Inter akan sangat menentukan dalam perjalanan memperebutkan Scudetto Serie A. That's all for today guys, dan saksikan selalu video-video selanjutnya dari channel bola kesayanganmu ini. Stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk terus ingetin, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video, bye!